Apa-apaan? Astagfirullahaladzim, Ibu! Ibu apa-apaan sih? Ngapain di sini? Kamu yang ngapain di sini? Ya Allah, Adel, laki-laki ini seumuran bapak kamu. Istighfar, nak. Ibu mohon kamu pulang sama Ibu. Ibu mohon kamu bertobat, nak. Ibu pulang sama Ibu. Ibu, lepasin! Taksi online-nya sudah dapat Bu Ustazah. Paling 5 menit lagi. Alhamdulillah lancar order taksi online-nya. Kalau saya ini sampai sekarang masih belum bisa. Masih suka bingung. Saya diajarin anak saya Bu Ustazah. Masya Allah. Anak yang soleh dan soleha itu harta yang tidak ternilai harganya. Dan nanti mereka yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Rezeki Bu Ustazah juga lebih bagus. Punya anak soleha seperti Adelia. Betul. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Ibu, ternyata Ibu masih di sini, kok belum berangkat? Ini ibu lagi nunggu taksi online mau ke kampung sebelah. Ya udah kalau gitu Ibu, aku pamit duluan ya. Aku telat meeting. Assalamualaikum. Ibu-ibu. Hati-hati ya, Nek. Hati-hati ya. Masya Allah. Bu Ustazah berhasil mendidik Adelia. Mudah-mudahan anak-anak saya seperti Adelia. Udah cantik, baik, taat sama agama lagi. Amin. Ya robbal alamin. Tuh, udah mau sampai Bu Ustazah. Ayo ibu-ibu. Yuk kita naik. Bu Ustazah di depan. Iya. Bisa di depan. Adelia. Penampilan kamu ini makin hari makin cetar aja. Beda sama seperti pertama kali kamu datang sini. Masih polos dan culun lagi. Oh iya dong bos, ini kan juga semua berkat sponsor dari Bos Eko. Karena disponsorin sama Bos Eko, aku jadi bisa glow up, terus bisa dapetin klien-klien kelas kakap. Investasi saya, bukan sponsor. Jadi ada keuntungan yang harus kamu kembalikan ke saya. Kalau itu Bos Eko tenang aja pokoknya, aku bakal bayar kok, tapi nyicil ya. Oke. Sip. Ya udah kalau gitu aku ke atas dulu ya bos. Hati-hati. Hai. Hai bos. Udah lama? Lama. Oh, aduh, gimana? Betah di sini? Ya bos. Rezeki yang baik dan disukai oleh Allah ialah rezeki yang didapatkan dengan cara yang halal. Amin. Dan dipergunakan untuk hal yang baik sesuai dengan ajaran Allah. Gimana, kalian happy nggak? Happy dong. Wah, Adelia, kamu tuh bener-bener cantik malam ini. Masa sih? Iya dong. Makasih loh om. Iya. Kita nyanyi lagi yuk. Ayo dong, kamu dong. Ayo. 1, 2, 3. Go. Go. Itu dah, dong. Kamu juga nyanyi dong, ayo. Siapa yang berani-berani ngomong kayak gini? Del, kamu kenapa? Nggak apa-apa om. Nyanyi lagi ya. Ayo. Stop, Pak. Stop. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Anak muda zaman sekarang kok main di tempat maksiat ya. Orang tuanya pada kemana coba? Serem banget punya anak zaman sekarang ya Bu ya. Iya. Hiburan malam semakin menjamur, semakin meresahkan. Astagfirullahaladzim. Dengan ajaran agama yang kuat, insya Allah anak-anak kita terlindungi ya ibu-ibu. Alhamdulillah. Amin. Amin. Adelia, kamu juga harus ikut check-in ya. Om ingin bersenang-senang. Adelia.
kamu pulang. Malu dia, bos. Malu lah. Ya Allah, kamu ini ngapain sih? Malu-maluin aja. Ayo pulang, ayo. Udah Nora, udah jalan. Ampun Delia. Lagi mana, Neng? Tega kamu ya, Del. Ibu percaya sama kamu. Kamu ini bukan saja mengkhianati ibu, tapi kamu mengkhianati iman kamu. Bagaimana mungkin ibu mengajarkan agama dan nasihat kepada jamaah ibu, sementara anak ibu sendiri berbuat maksiat? Ibu ini saja. Apa kamu tidak mikir apa akibatnya? Justru karena aku mikir, aku sadar, Bu. Emang ibu pikir dengan hasil dakwah ibu kita bisa kaya raya? Hah? Enggak, Bu. Yang ada kita bakal hidup miskin terus dan aku nggak mau itu. Astagfirullahaladzim. Ada! Ibu mau nampar? Sini nih, tampar. Biar semua orang tahu kalau ustazah di rumahnya kasarin anaknya. Di luar aja ngajarin kebaikan. Tapi apa? Hidup kita melarat terus, Bu. Kalau kamu nggak bisa diajar sama ibu, ibu akan kirim kamu ke pesantren, ke tempat paman kamu di Jawa. Enggak. Ibu nggak akan berani kayak gitu. Aku nggak mau lah. Hidup aku di sini dan aku nggak mau kemana-mana. Udah aku capek mau tidur. Minggir. Ibu maafin Adel, Bu. Bu, Adel bener-bener pengen berubah, Bu. Adel janji, Adel gak akan ngulangin kesalahan Adel lagi. Tapi tolong, Bu, jangan kirim Adel ke pesantren paman. Adel gak bisa jauh-jauh dari Bu. Adel tahu kok kalau Adel salah. Adel hilaf, Bu. Adel mohon kasih Adel satu kesempatan lagi, Bu. Adel janji Adel akan berubah. Adel gak akan ngelakuin kesalahan itu lagi. Dan Ibu harus percaya sama aku. Aku tuh gak ngapa-ngapain di sana, Bu. Aku cuma nemenin temen demi Allah, Bu, demi Allah. Adel, kamu jangan pernah bersumpah. Apalagi bersumpah atas nama Allah. Apalagi kalau kamu nggak bersungguh-sungguh untuk berubah menjadi baik. Tapi aku beneran bersungguh-sungguh, Bu. Adel, Allah itu Maha Pemaaf. Ibu nggak ada hak untuk tidak memaafkan kamu. Kamu berubah menjadi lebih baik ya. Setidaknya kamu berubah untuk diri kamu sendiri. Kalau ibu udah nggak ada, siapa lagi yang akan memberitahu kamu? Kamu harus contoh Aini ya. Aini sekarang udah berubah menjadi baik dan bekerja di tempat yang baik. Ibu kemarin tanya sama Aini, siapa tahu di kantornya itu ada lowongan kerja, dan kata Aini mereka sedang membuka lowongan pekerjaan. Iya, Bu, Adel mau kerja di tempat Aini. Makasih ya, Bu, udah ngasih aku kesempatan lagi. Del? Ai, makasih banyak ya kamu udah ngebantu aku dan semoga aku bisa keterima di kantor kamu. Iya, pasti sampai kantor aku langsung kasih HRD ya. Tapi kalau aku boleh tahu, emangnya kenapa sama kerjaan kamu sebelumnya? Nggak apa-apa sih, tapi ya kamu tau lah gaji jadi ustazah di kampung kayak gini berapa sih?
Aku pengen cari kerjaan yang bisa ngebantu ibu aku aja. Oh, ya udah kalau gitu. Kalau aku boleh tahu, dulu kamu kerja sebagai apa, Del? Apa ya, susah sih ngejelasinnya, Ay. Kayak, pokoknya aku kerja di koperasi gitu sih. Ya udah kalau gitu aku pamit duluan ya. Aku buru-buru banget. Makasih banyak loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, semoga yang tadi aku lihat salah. Aku harus berusaha bantu Adelia diterima di kantor aku, biar dia nggak salah jalan. Selamat ya Del, kamu keterima bekerja di sini. Semua peraturan kerja, aturan target, seperti yang sudah saya jelaskan. Kalau misalkan kamu nanti ada pertanyaan, kamu langsung nanya ke Aini sebagai supervisor kamu. Aini, selama masa percobaan, Adelia akan menjadi tanggung jawab kamu ya. Ya, siap Pak. Baik. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, kalau gitu saya pergi dulu ya. Ya. Ay, makasih banyak ya kamu udah ngebantuin aku. Dan aku minta tolong bantu-bantu ya, ajarin biar cepat ngejar target. Iya, kamu harus semangat karena kita pasti bisa. Bagus. Kalau ibu sampai curiga lagi, Aini bisa nih gue jadiin alasan. Prospek lokasi ini sangat bagus, Pak, karena memang lokasinya sangat strategis, ya kan? Jadi untuk dijadikan tempat usaha itu pokoknya menjanjikan banget. Dan selain itu, sebentar lagi di situ tuh bakal dibangun jalan tol. Nah, itu tuh investasinya bagus banget, Pak. Pokoknya Bapak makin cepat deal, makin baik. Maaf saya potong, saya mau permisi dulu ke toilet ya Pak. Nanti detailnya dilanjutkan lagi sama Adelia. Ya, silakan. Ya, saya permisi dulu. Ya. Terus selain itu, Pak, kalau misalnya Bapak cepet-cepet di lokasi ini nih, nanti aku traktir deh, aku ajak karaoke, gimana? Boleh. Kamu alasan sakit ya? Gak taunya kerja di tempat lain. Kamu mau kabur dari saya? Hutang bekas bikin kamu glow up aja belum lunas, tahu nggak? Bukan gitu. Bentar aku jelasin ya. Pak, saya permisi sebentar ya. Bapak tenang dulu ya. Aku tuh di sini supaya aku bisa balik lagi kerja sama Pak Eko. Kalau misalnya nggak kayak gini, aku tuh masih dikurung sama ibu di rumah. Tapi Bapak tenang aja. Tadi lihat kan, ada calon pembeli properti. Malam ini aku mau ngajak ke tempatnya Pak Eko. Oke. Malam ini kamu datang. Awas aja, ya. Yaudah, kostum lu ganti sekarang. Karena klien udah nyariin lo. Jangan sampai nanti turn off gara-gara lihat kostum lu. Siap, aman. Saya tinggal ya. Adelia, kamu ngapain di sini? Itu kasihan loh, klien ditinggal sendirian. Iya, tadi soalnya ibu nelpon, jadi aku harus angkat dulu, keluar nggak enak kalau diangkat di depan klien. Oh, ya udah. Kalau gitu aku masuk ya. Pandri, yakin Pandri nggak mau close deal propertinya sekarang? Kalau misalnya Pandri close deal nih, aku bisa kok nge-entertain lebih. Deal, saya akan ambil properti tadi. Coba kamu dari awal kasih saya servis kayak begini. Saya pasti nggak akan mikir. Alhamdulillah, kenyang. Terima kasih banyak Ibu masakannya. Ini semuanya bener-bener enak banget. Wah,
cocok banget nih kalau buka di rumah makan ibu nanti. Amin. Ibu itu kalau dipuji sama anaknya langsung gembira banget. Alhamdulillah. Aini suka, orang-orang pada suka sama masakan ibu. Insya Allah kita segera buka ya nak. Amin. Bu udah, nggak apa-apa biar nanti ini aja. Jadi kira-kira kapan nih ibu mau buka kedai rumah makan Ibu Nurul? Ibu sih pengen secepatnya sayang. Tapi kan uangnya belum terkumpul semua. Nanti kalau udah terkumpul, ibu cepet-cepet cari tukang biar bisa ngebuatin macem-macem, dan dekat sini juga harganya nggak mahal nak. Iya, doain Aini ya Bu. Semoga banyak klien yang deal sama propertinya Aini. Jadi semakin banyak uangnya terkumpul, semakin cepat juga ibu buka rumah makan. Amin, ibu doain ya sayang. Gimana kerjaan Aini hari ini, lancar nggak? Alhamdulillah kerjaan Aini lancar Bu. Tadi Adel juga sempat bantuin Aini. Tapi kenapa? Enggak apa-apa Bu. Aku harus cari tahu yang sebenarnya terjadi. Dan aku harus memastikan Adel nggak melakukan hal buruk. Dari mana kamu? Dari kantor, Bu. Kan habis pulang kerja. Aku habis lembur, Bu. Kalau ibu nggak percaya, coba tanya ini. Alhamdulillah. Kamu harus ingat ya, kamu sebagai muslim, kamu harus ingat kewajiban kamu. Jaga sholat kamu, jaga hijab kamu. Ya udah, aku masuk duluan ya Bu, aku capek. Aku mau istirahat dulu.